berdasarkan informasi yang kita bisa lihat di Beranda Fi Network bahwa peluncuran open mainnet di kuartal 1 tahun 2025 itu lebih mengarah kepada menjaga keseimbangan dan mengakomodir para pionir yang hingga saat ini terkendala di tahapan-tahapan untuk menuju mainnet atau jaringan terbuka ya. Akan jadi belian yang nyata. Fi Network, belian baru kita. Bukan lagi barang tapi kepercayaan. Di blockchain terjaga jadi andalan. Elit global sudah siapkan semuanya. Bagaimana menurut Anda tentang Fi Network di masa depan tentang di cryptocurrency-nya itu? Baik, pertama sekali saya sampaikan salam sukses, salam berjamaah bagi semua pionir, khususnya di tanah air, terutama para komentator-komentator terbaik di channel Yasdar TV yang hingga saat ini masih memberikan support terbaiknya terhadap channel Yasdar TV. Berbicara mengenai Fi Network, kita saat ini perlu klarifikasi bahwa bukan jadwal yang dimundurkan atau penundaan jadwal peluncuran, tetapi pada dasarnya ini memang baru diumumkan bahwa peluncuran open mainnet itu akan terjadi di kuartal 1 tahun 2025. Nah, sebetulnya menurut uji kelayakan, studi kelayakan peluncuran open mainnet itu terpenuhinya 3 item yang sangat mendasar. Pertama, 15 juta pionir menyelesaikan verifikasi KYC, kemudian 10 juta pionir menyelesaikan migrasi dan 100 utilitas yang siap mainnet. Saat ini para pionir yang telah menyelesaikan verifikasi KYC itu sudah di angka 18 juta orang, 18 juta pionir. Kemudian kalau yang terkait migrasi sekarang sudah lebih dari 8 juta pionir, berarti masih ada kekurangan kurang lebih 1 jutaan ke depan. Di mana hari ini sudah ada peningkatan setiap harinya kurang lebih 200.000 pionir setiap hari terverifikasi KYC ataupun migrasi. Kemudian masalah ini sebetulnya tidak ada pengaruh yang memberatkan untuk peluncuran open mainnet, tetapi berdasarkan informasi yang kita bisa lihat di Beranda Fi Network bahwa peluncuran open mainnet di kuartal 1 tahun 2025 itu lebih mengarah kepada menjaga keseimbangan dan mengakomodir para pionir yang hingga saat ini terkendala di tahapan-tahapan untuk menuju mainnet atau jaringan terbuka ya. Di antaranya bagi para pionir yang masih terkendala dengan status KYC, ada yang menunggu persetujuan, ada juga yang tentatif, ada juga yang KYC-nya ditolak. Sebetulnya ketiga status itu masih bisa diharapkan, termasuk yang status KYC ditolak juga masih bisa untuk melakukan banding ya di portal halaman dan dukungan. Kemudian yang selanjutnya mengenai kuartal 1 tahun 2025 itu cakupannya adalah Januari, Februari, dan bulan Maret. Maka sesuai dengan mekanisme yang dikeluarkan oleh pemilik Project Fi Network, ya kita ikuti alur dan kita tetap tidak terprovokasi oleh siapapun yang hingga saat ini menghalu-halukan, mendungu-dungukan para pionir. Ini namanya juga ikhtiar. Kalau ikhtiar itu setelah kita melakukan, ke depan kita cuma punya 2 jawaban. Yang pertama, sukses. Yang kedua, gagal. Siap sukses berarti siap gagal. Kalaupun terjadi kegagalan, itu sebetulnya pada posisinya menunggu kesuksesan yang tertunda. Kemudian, yang selanjutnya mengenai hari ini, para pionir itu sebetulnya sudah sangat dibanggakan dengan kehadiran informasi dan press release yang dikeluarkan oleh Fi Core Team tentang jadwal peluncuran open mainnet, di mana sesuai dengan janji Fi Core Team sebelum peluncuran open mainnet itu 1 bulan sebelumnya akan ada pengumuman yang resmi terkait peluncuran open mainnet. Maka dengan itu
setelah sekarang kita bisa membaca di beranda Fi Network, itu sebetulnya sudah menjadi sinyalmen yang kuat bahwa open mainnet akan segera diluncurkan. Kita tetap optimis, kita tetap semangat. Begitu Bang. Oke. Terus selanjutnya gimana menurut Anda tentang harga GCV itu, apakah betul-betul akan terrealisasi gitu harga 314.159 itu? Ya, mengenai nilai GCV, mengenai nilai Filecoin ya. Pertama kita sedikit mengupas dulu ke hal lain. Yang pertama, Filecoin yang sudah dimiliki jangan pernah diperjualbelikan dengan pihak-pihak ketiga, dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang sebetulnya mereka itu berambisi menguasai aset digital yang kita miliki. Kemudian mengenai nilai, kalau nilai Filecoin itu sekarang sebetulnya belum ada nilai yang resmi, belum ada nilai yang tetap. Walaupun misalnya ada yang beranggapan bahwa ini koin micin, nilainya juga tidak ada. Jangan salah, kalau berbicara mengenai nilai, walaupun saat ini nilainya belum ada, kita bisa mengacu pada pernyataan salah satu pendiri Project Pi Network, Dr. Cheng Diofen, di mana beliau menyatakan bahwa ketika Filecoin tidak ada nilainya, jadi buat apa Pioneer memiliki 1, 2, 3, 4, 5 koin gitu. Jadi karena nilai indikasi Filecoin itu nilainya mahal, makanya sedikit koin yang dia miliki itu akan sangat mencukupi kebutuhan para pionir sehari-hari. Kemudian terkait mahalnya nilai nanti setelah open mainnet, itu sebetulnya mengarah kepada bagaimana saat ini kita menambang Filecoin itu di Fi Network yang sangat sulit. Untuk satu koin saja sekarang perlu waktu lebih daripada satu bulan. Ya. Ya, ini indikasinya sudah mengarah kepada hal-hal demikian. Kemudian mengenai nilai GCP $314.159 itu sebetulnya kalau kita di Indonesia memang relatif besar. Karena itu kalau di konverter ke uang fiat, khususnya rupiah, itu berada di atas 5 meter ya, di atas 5 miliar gitu. Kemudian kalau di dunia sana, di negara-negara lain itu angka segitu tuh masih relatif sederhana ya, standar. Bahkan kalau kita melihat GCP Amerika itu sudah di atas di 1 juta dolar. Nah, kemudian korelasinya dengan nilai nantinya akan ditetapkan itu seperti apa? Filecore Team dalam menentukan nilai Filecoin itu lebih memakai mekanisme konsensus global, artinya melalui konsensus secara universal, secara terbuka dengan para pionir di seluruh dunia, di mana saat ini angka $314.159 itu merupakan angka yang mayoritas diinginkan para pionir. Kita cuma berharap mudah-mudahan $314.159 itu ditetapkan seiring dengan peluncuran open mainnet yang akan datang. Kita itu sekarang tetap klik petir menjaga keaktifan penambangan, karena kalau sekarang banyak orang yang nyinyir, kemudian yang menghalu-halukan kita, sebetulnya mereka itu iri, bisa lebih kepada sikap skeptisisme mereka, termasuk irinya mereka karena mereka tidak memiliki Filecoin tersebut. Dan kita biarkan saja, karena hal-hal demikian itu dimanapun dan kapanpun tidak akan pernah hilang. Hanya pada akhirnya nanti insya Allah akan indah pada waktunya. Mereka biarkan yang masih seperti itu mungkin akan mengambil posisi menjadi penonton yang sejati ya. Dan kita lihat nanti siapa yang bahagia, yang euforia dengan peluncuran open mainnet. Kita masih untung walaupun dihalu-halukan juga, kita masih punya harapan, masih ada harapan. Mereka yang bukan merupakan bagian daripada Project Pi Network, setelah menghalu-halukan, mendungu-dungukan, apa yang mereka dapatkan? Kalau menurut saya, mereka itu hanya membuang-buang waktu saja untuk selalu nyinyirin orang gitu. Lebih baik ya bekerja atau ya sama-sama sebagai mitra Project Pi Network. Walaupun pada dasarnya saya tidak menggiring opini untuk menggiring siapapun menyukai Project Pi Network, karena memutuskan untuk bergabung di Project Pi Network ini
adalah bersifat pribadi dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, oleh pihak manapun. Yang jelas, tetap optimis bahwa peluncuran OpenMaiNet sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemilik proyek PyQuark Team di kuartal 1 tahun 2025, dalam hal ini dari mulai Januari sampai bulan Maret. Itu tentunya yang saya rasa menjadi motivasi dan keyakinan yang sangat kuat. Oke, terima kasih Bang atas ulasan tentang sekitaran VNetwork malam ini gitu. Mudah-mudahan kita terus optimis untuk kedepannya gitu, berjuang bersama-sama untuk menjadi sultan di negara kita. Amin, terima kasih. Salam petir. Jeder, jeder, jeder. Akan jadi berlian yang nyata. VNetwork, berlian baru kita, bukan lagi